Baik, untuk mengulas bagaimana cara kita menyikapi dan beradaptasi dengan kenormalan baru yang kini kita tengah jalani ya, Betul Met ya. sekali. Nah, kita akan membahasnya bersama Dr. Cinwiguna, yaitu spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selamat pagi, Dr. Cin. Selamat pagi juga. Apa kabar, Dok? Amin, baik-baik aja. Baik, Gimana tetap kalian sehat ya. baik-baik juga? Baik dong, Baik, terima Dok. kasih Dokter Wah, Chin. alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik Alhamdulillah. semua. Dokter, Iya. ini Iya. yang pertama yang ingin ditanyakan. Sebenarnya selama masa pandemi ini, apa saja Ah, kebiasaan baru yang muncul? Dan ini penyebabnya, faktornya apa saja sih, Dok? saya rasa kebiasaan baru yang muncul itu banyak sekali juga ya. Mhm. Terutama berkaitan dengan mungkin pertama dengan pola kehidupan dulu kali ya, Ya. lifestyle ya. Kalau kita ngelihat kan sekarang kan orang bermasker, cuci tangan Mhm. terus-terusan, kemudian terus menjaga jarak. Itu saya rasa juga hal yang baru ya. Mhm. Padahal kita tahu kan ya, kita mungkin orang Asia ya, masyarakat Asia sukanya ngumpul. Sekarang berusaha untuk menjaga jarak, berusaha untuk dekat-dekat. Salaman dikurangin, jadi nggak pakai salaman tangan, jadi Hmm. hanya mengangguk aja. Jadi itu saya rasa salah satu the new normal juga ya. Biasa kan kita kan ketemu kan salaman, ketemu kan kadang-kadang pelukan ada juga. Tapi sekarang semua nggak menjadi itu. Itu hal yang baru menurut saya. Lalu yang kedua mungkin karena yang lebih apa ya, lebih advance kali ya, yang berkaitan Hmm. tadi kalian bilang school from home, work from home. Mhm. WFH juga hal yang baru ya dengan adanya Hmm. masalah pandemi COVID ini, kita kerja di rumah sebagian. Ternyata dengan kerja di rumah, kita bisa produktif juga ya. Dulu nggak ngebayangin, Hmm. selalu, oh kalau nggak masuk nggak boleh. Kalau nggak masuk kantor berarti nggak mengerjakan sesuatu. Ternyata kita di rumah berhasil rapat, misalnya kita pakai Zoom yang nggak pernah kita kerjakan dulu. Ngajar misalnya, saya ngajar juga pakai Zoom meeting misalnya, pakai Webex misalnya. Mhm. Dengan demikian itu hal yang baru yang sekarang kita seolah-olah menjadi the new normal juga ya. Bimbing mahasiswa bisa pakai apa Zoom juga atau Webex juga. Lalu anak-anak sekolah dikasih PR dia ngerjain di rumah, Mhm. orang tuanya bantuin. Dan hal yang lain adalah keterdekatan keluarga juga merupakan hal yang baru ya, karena work from Hmm. home, orang tuanya, anaknya school from home, kumpul deh. Hmm. Yang dulu mungkin ketemu orang tuanya susah kali ya, baru Iya. malam mungkin, baru ketemu, baru pada pulang misalnya, ketemu sebentar udah pada tidur, nggak sempat ngobrol. Sekarang bisa ngobrol seharian, bisa main Hmm. bersama anaknya. Mungkin saya ngelihat tetangga saya yang jarang ketemu, sekarang saya bisa ketemu juga Ya. ternyata pagi-pagi dia bisa keluar rumah pada jemur, ketemu sebentar. Lalu saya ngeliat sore-sore ini orang tua pada lari-lari sama anaknya main Mhm. badminton segala macam. Wah itu luar biasa banget seperti hal yang jarang kita temukan. Jadi Saya rasa bisa itu banyak dibilang hal ya, ya. jadi Iya, bisa dibilang kenapa? justru kenormalan baru ini sangat baik gitu ya, Dok ya. Ada yang bisa Iya, dipertahankan ya. ya, saya rasa banyak sekali ya. Kalau kita bisa mendisiplinkan diri, Mhm. berarti kita bisa mempertahankan hal-hal yang normal baru yang luar biasa seperti itu ya. Mhm. Heeh. Dan yang baru juga mungkin nggak baru juga, tapi menjadi lebih banyak digunakan misalnya online shopping. Mhm. Karena kan keluar takut ya, bukan keluar takut untuk mencegah penularan, kita lebih baik stay at home kan. Jadi belanja kita lebih banyak online. Jadi saya rasa itu juga dari segi ekonomi juga hal yang baru ya, bukan hal yang baru, hal yang jadi yang biasa sekarang menjadi luar biasa banyak Mhm. dipakai gitu Hmm. maksudnya. Oke, Dokter Chin, ini kalau kita melihat kan manusia adalah zon Ah, politikun, makhluk sosial yang harus beradaptasi betul, dengan orang lain. Betul. Tapi di kondisi pandemi seperti ini mau tidak mau kita Mhm. harus ada ya membatasi diri seperti Iya. itu. Sebenarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh manusia untuk senormalnya bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru? sebenarnya kalau kita ngelihat kemampuan daya adaptasi, kalau misalnya dilakukan terus-menerus selama 3 bulan dengan konsistensi dan kontinuitas yang terus-menerus, Hmm. katakan kita bisa berubah sebenarnya ya. Mhm. Hmm. Tapi tentunya banyak faktor kali yang mempengaruhi kan ya. Karena Hmm. kan untuk bisa kita berubah dari sesuatu yang tidak biasa Mhm. menjadi biasa, kan perlu kondisi kan ya. Harus Hmm. dikondisikan terus-menerus, diulang terus-menerus dengan cara yang sama, lama-lama hal itu menjadi pola kebiasaan baru. Tapi kalau tidak dikondisikan, tidak diulang terus-menerus,
ya tentunya tidak mudah ya menjadi sesuatu kebiasaan ya, karena kan sebenarnya kita sudah berurat berakar sedemikian lamanya ya dengan dengan caranya kita dari yang dulu dan sebenarnya kan ya. Heeh, gitu. Baik dok, kalau kita lihat Nah, ini dok, lama-lama berulang dan akhirnya kenormalan baru ini menjadi normal. Nah bagaimana pasca mungkin saat pandemi mereda, kita kembali lagi ke kehidupan yang awal gitu ya dok ya. Contoh anak-anak yang sekarang biasa belajar di rumah, lalu mereka harus beradaptasi lagi dengan kehidupan mereka di sekolah. Apakah nantinya ada masalah atau bagaimana caranya mengantisipasi agar mereka tidak kaget lagi dengan kehidupan sosial baru mereka? sebenarnya kalau mereka kembali ke sekolah tidak akan menjadi sesuatu yang mengagetkan lagi ya. Oke. Karena kan sekian tahun lamanya mereka dididik dengan cara yang seperti itu kan, setiap pagi bangun, berangkat sekolah dan sebagainya kan. Jadi kan itu kan sebenarnya pola kebiasaan yang lama kan ya. Dengan pola kebiasaan baru sekarang yang baru berlangsung beberapa bulan ini, tentunya tidak serta-merta akan semudah itu untuk menggantikan apa yang udah terekam di dalam otak kita kan ya. Oke. Di otak kita tuh ada satu area namanya hipokampus yang menyimpan memori lama itu. Jadi nggak akan serta-merta langsung memori baru itu menggantikan memori yang lama. Kan tadi saya bilang perlu diulang-ulang, perlu ada pembiasaan tertentu. Kadang-kadang mungkin perlu ada reward tertentu kali ya. Betul. Kalau itu menyenangkan atau membuat dia lebih semangat, maka dia akan bisa menggantikan kan yang lama itu. Tapi kalau tidak ada atau justru membuat sesuatu itu menjadi jenuh, boring, ya tentunya otak kita juga akan menolak sebenarnya. Oke, terakhir dok, Gitu. Ya. singkat saja. Yes. Secara fisik dan mental, langkah sederhana apa yang harus dilakukan untuk bisa menerima dan beradaptasi dengan kehidupan yang baru ini? Ya itu tadi saya bilang harus sesuatu yang memang bermakna buat orang tersebut ya. Jadi orang tersebut harus bisa menerima bahwa apa yang kita bilang the new normal ini memang sesuatu yang memberi kebaikan buat kita semua dan kita mau menyadarinya dan kita mau menerimanya. Tetapi kalau di dalam diri orang tersebut tidak ada disiplin untuk menerima hal itu dan bisa menerima bahwa the new normal adalah hal yang baik, maka ya tentu tidak akan menjadi pembiasaan atau pola kebiasaan hidup yang baru. Penerimaan diri Betul. seperti itu ya dok ya. Betul. Terima kasih Dr. Chin Wiguna, sehat-sehat terus dok. Nanti kita kapan-kapan Amin. ngobrol lagi. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima Ya, kasih dok. sampai ketemu ya. Ya. Bye. Terima kasih.